Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Sujiwo Tejo, Valentino Simanjuntak, Abdur Arsyad, Kania Cita, Sarah Pia. Pak Teddy itu salah atau enggak sih? Teddy Minahasa is a different story. Jadi karena hutang budi atau mungkin karena tidak enak sehingga harus dibela? Aduh, kacau balu deh. Abang personal branding kan dengan segala bling-bling, dengan glamor dan ngejreng itu. Hidupku tidak pernah bohong untuk tampil di media. Saat aku bekerja, yang terlihat adalah wajahmu di kertas perkara gua. Seperti berlian menyala-nyala di mataku. Udah gitu. Selamat datang di Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Wow, semangat dan juga menarik sekali malam ini pemirsa yang ada di rumah, yang sudah hadir di studio. Malam hari ini saya akan mempersilahkan seseorang yang biasanya tanya atau nanya orang. Tapi sekarang Q&A gantian, kita akan tanya dia dan kita kupas setuntas-tuntasnya rahasia-rahasianya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita undang bintang tamu Q&A malam hari ini. Bling Bling Lawyer, siapa lagi kalau bukan Hotman Paris. It's my life. Bang Hotman. Gimana Bang, siap untuk ditanya-tanya? Biasanya kan suka nanya orang nih, sekarang Iya. mau ditanya-tanya Q&A, siap dong? Emang pernah buat takut atau pernah? Oh pernah, oh gitu ya? Iya. Nah Bang Hotman, ini tema outfit malam ini apa nih? Hah? Tema outfit kan Bang Hotman tuh suka banget nih bergaya hidup mewah, nggak takut dibilang flexing Bang? Kalau memang itu nyata, kenapa harus flexing? Oh gitu, jadi Iya. nggak apa-apa ya? Iya. Ini garuk-garuknya ini memang sengaja mau nunjukin cincin Enggak, atau memang gimana? kebetulan. Oke, tepuk tangan buat Hotman Paris. Silakan duduk Bang Hotman. Bang Hotman, tadi Bang Hotman tidak pernah takut ditanya siapapun, bahkan jangankan ditanya para panelis. Siapa sih yang benar-benar bisa membuat seorang Hotman Paris ini takut di luar sana? Ada nggak Bang? Coba satu. Ya takut Nggak sama dimarahin istri, jangan sampai tahu terlalu detail gitu. Oh gitu. Oh gitu, itu yang Iya. ditakutkan ya? Karena walaupun nakal di luar, tetap sedapat mungkin hati istri itu dijaga gitu loh. Oh gitu. Wah. Pak, tuh Valen kenapa Valen? Kenapa berpikir melihat pernyataan Bang Hotman ini? Saya juga cita-citanya kayak Bang Hotman. Tapi, Jadi artinya kita kan tetap Senoparty, ya kan, SCBD. Cuma masalahnya aku paling sanggup beli istriku kan uang belanja. oh gitu Nah ya? kalau sama kakak itu kan sekali beli apartemen 100 unit, 200 unit atas nama beliau. Ya gimana lah, nggak sayang kali lah. Oh, oke. Nah, kita akan kulik-kulik lebih dalam lagi ya. Ya. Yang tidak biasa dari seorang Hotman Paris hanya ada di Q&A. Namun ada aturannya Bang Hotman. Ya. Ada 9 box di sini. Nanti Ya. Bang Hotman boleh pilih nomor berapa aja. Di baliknya akan ada topik-topik yang akan kita perbincangkan. Dipilih nomor berapa? Berdua? Oke, nomor 2. Di balik nomor 2. Ada 911. Wow. Oke. Box yang dipilih adalah 911. Jadi box ini kita akan membahas hal-hal yang bersinggungan dengan profesi Hotman Paris sebagai seorang pengacara yang punya gelar bayaran paling mahal nih. Nah, mungkin kita akan persilahkan dulu Valen. Kalau bicara tentang terjun ke politik kan Bang Hotman selalu bilang belum ya. Nggak mau. Tidak mau gitu. Kenapa Tidak sih akan nggak mau? pernah mau. Tetapi menjadi pengacara para ketum-ketum parpol kan Prabowo klien saya 30 tahun. Erlangga, Erik, ya itu yang para wisata siapa? Pak Sandi. Iya. Pertanyaannya adalah apakah karena sudah Nyaman. menjadi pengacaranya para pimpinan partai sehingga akhirnya kalau disuruh milih salah satu partai nanti berhenti. Bukan, Jadi kok- nggak ada kaitan ke sana. Aku punya pilihan hidup bahwa saya nggak bisa hidup hipokrasi. Saya nggak bisa hidup kemunafikan. Karena kalau Politisi di partai- pasti hampir semua hidupnya munafik. Kenapa harus saya terjun lagi politik? Saya sudah dapat duit banyak.
tapi secara jadi negarawan mungkin Bang. Semua masalah nasional yang menyangkut hak asasi manusia pasti sudah full di handphone saya. Pengaduan rakyat. Nah, Bang, tapi kan kalau misalnya jadi lawyer ya, kadang kan juga harus membela misalnya terdakwa yang memang jelas-jelas salah, tapi juga harus tetap dibela seperti itu. Nah, itu gimana? Apakah itu juga bukan namanya berseberangan dengan kenyataan atau hati nurani seperti itu? Membela misalnya kemarin soal Teddy Minahasa yang jelas-jelas kasus narkoba seperti itu. Ya, intinya bukan soal hati nurani. Personality saya nggak bisa hidup pura-pura. Salah ya salah, gitu loh. Itu yang kemarin dengan kasusnya Pak Teddy Minahasa itu, menurut Abang itu, Abang menang, senang atau tidak itu? Maksudnya begini loh. dalam hal itu? Dalam suatu proses kasus, sudah ada undang-undangnya, ada syarat-syaratnya. Orang yang bersalah pun bisa bebas kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Memang hukumnya begitu. Misalnya begini, ada orang membunuh atau jual narkoba, saksinya cuma satu. Benar-benar dia membunuh atau apa, tapi nggak ada saksi, hanya satu. Undang-undang mengatakan lepas. Jadi kita melaksanakan perintah undang-undang. Memang itulah tugas lawyer. Bang Hotman, tapi kenapa sih tertarik untuk kemudian membela Teddy Minahasa? Teddy Minahasa is a different story, totally. Saya dulu pernah membela narkoba, Corby, the biggest, the most yang sangat di Bali. Itu pun karena Menteri Kehakiman Australia minta saya. Tapi kalau Teddy Minahasa is totally different. Pengacara itu bukan membela orang bersalah atau tidak, membela orang bermasalah hukum. Karena dalam kasus Teddy Minahasa ada berbagai, bisa aja dia bersalah, tapi bersalahnya itu apa? Apakah dia hanya sekedar melanggar peraturan menyimpan, apakah pengedar, apakah dia pemakai, itu kan semua beda hukumannya. Jadi memang pengacara itu memang sudah profesi yang dikhususkan untuk orang bermasalah hukum. Tapi yang satu kan Abang akhirnya nggak terima, yang satu terima. Berarti sekarang ada proses selektif. Kalau juga. sama-sama kan saya nggak ada hubungan batin seperti itu. Tapi boleh menolak kasus Bang ya? Boleh. Setelah ditunjuk. Boleh, karena saya mengundurkan diri baik-baik dan dikabulkan. Katanya tadi sudah ada duit yang Sambo. Sudah disetujui, tapi sebelum sempat saya terima. Berapa itu? 5M. Oke. Baru depannya kan? Untuk menunjuk Abang surat kuasa aja kan? Sudah honornya 3,5 M untuk Sambo, 1,5 M untuk PC, itu 5 M. Itu Tapi berapa? ditolak karena Akhirnya saya tolak. Akhirnya, Karena? kenapa Bang tadi? Karena Ini Pak, kalau Proporsinya? honor segitu mah kecil. kecil. Yang paling besar dalam berapa sih, karir Bang? saya itu Paling 2 besar? juta dolar pernah. Paling besar kalau dirupiahkan? 12 juta dolar saya pernah dapat honor. Oke, Kania atau Sarah? Kania dulu, silakan. Sarah dulu mungkin. Oke, aku Ya. pengen tahu. Abang tuh kan sering dikenal sebagai pengacara bling-bling, Ya. the dangerous lawyer, Ya. dan juga sering dibilang Raja Pilot. Ya. Kenapa kok bisa dikasih title-title itu? Mungkin bisa di-share ke kita. Oke, jadi semula saya adalah murni international litigations finance. Semula saya bergerak murni bisnis. Waktu krisis moneter keuangan, hampir semua perkara pilot saya yang pegang. Saya masih ingat tahun 2002 waktu saya mau liburan ke Eropa, ada 4 lemari besi di kamar saya penuh dengan dolar semuanya. Karena waktu itu perkara pilot 30 hari harus putus. Dan waktu itu krisis moneter keuangan. Itu perusahaannya Prabowo aku yang belain. Satu terbesar dalam sejarah Indonesia, APP, pulp paper, ya Sinarmas. Puluhan triliun rupiah. Waktu itu benar-benar hampir semua saya yang pegang. Jadi memang kenapa di perkara Raja Pilot? Karena memang waktu itu hampir semua perkara pilot saya yang pegang. It's the biggest money ever yang didapatkan oleh lawyer. Mungkin di seluruh dunia. Oke. tapi Ya. statistik menang kalah Abang tahu Bang? 5% kalah. Oke, Dari tepuk ribuan tangan. kasus. 5%. Jujur semua Bang, jujur semua. Menarik. Jujur semua. Apa? Jujur semua. Emang kehidupan ini ada yang jujur semua. Oke, baik, kita akan menginjak ke box selanjutnya. Silakan dibuka, Bang Hotman, pilih box nomor berapa? Oh, nomor 5. Oke, box nomor 5. Kita buka. Bling bling question. Iya. Oke, Pak Tejo silakan. Kasih ilmunya dong gimana foto sama cewek-cewek itu. Karena saya tahu yang motret itu istrimu juga. Gitu loh. Ya istri saya juga, karena makanya nakal dikit itu boleh-boleh aja. Tapi ada aturannya. Contoh, saya kalau ke Bali itu sekarang 2 kali sebulan. Tapi hari besar, hari public holiday atau malam tahun baru, jangan pernah tinggalkan anak istri.
Terus definisi setia sendiri bagi Bang Hotman gimana dong Bang? Setia. Iya. Ya setia ya dia berhak total ya, misalnya keuangan juga nggak ada dibatasi. Saya selalu ada pada saat dibutuhkan. Nggak pernah tidak ada. Sekolah anak saya pun dari dulu kalau ada acara di sekolah saya yang datang. Believe me. Yang saya bilang nakal ya memang karena saya juga manusia normal. Saya mau tanya sama Oke, kalian. berarti berdasarkan wayang, Ya. perempuan tuh lebih suka bad boy daripada Oh good boy. begitu, dan kaya gitu ya. Celaka. Tapi nggak fair karena ada yang nggak bisa dicontoh. Gimana nggak oke istri? Wong sekali minta duit bisa dikasih. Istri saya nggak pernah minta. Unit. Istri saya nggak pernah minta, memang dia sudah pegang saya kasih semuanya. Lah iya. Ruko saya ratusan. Percaya nggak? 1 sen pun saya nggak pernah nanya sewanya berapa. Dia kelola sendiri. Tapi istri saya juga memang saya bisa percaya. Istri saya notaris, teman saya kuliah. Dia punya semuanya bermerek, tapi nggak suka poya-poya, nggak suka kayak biasa sosialis. Tampil di TV aja nggak pernah. Ya jadi saya percaya dia gitu loh. Nah, Mbak Tejo kalau misalnya melihat Bang Hotman ini sosok di wayang mirip siapa sih? Kalau sih soal perempuannya sih kayak Arjuna. Arjuna. Tapi kalau soal Wow. yang lain-lainnya enggak kayak Arjuna. Tapi kerja kerasnya saya akui. Tapi kebanyakan kita, Yohana, ngelihat sudah jadinya. Orang nggak lihat kerjanya. Kira-kira kerja kerasnya Bang Hotman nih sampai kapan Bang mau jadi pengacara? Selama hidup. Oh nggak pengen ada Begini loh, pensiunnya gitu? saya pernah berpikir untuk pindah ke Bali, mau menetap di Bali. Untuk pensiun? Ya, waktu itu sudah pernah kepikir. Saya cobalah tinggal 2 minggu. Ternyata hidupmu hanya berarti if you are needed by somebody else. Hidupmu hanya berguna, you merasa bangga kalau kau diperlukan. Di sana kita diperlukan oleh siapa? Orang tiap hari di pantai. Abang menyadari nggak dari reputasi yang udah dibangun itu di dunia pengacara sendiri untuk anak-anak muda Fakultas Hukum dan juga pengacara baru itu akhirnya memang punya pandangan pengacara sukses tuh kayak Hotman Paris. Yes. Sebenarnya abang personal brandingkan dengan segala bling-bling, dengan glamor dan ngejreng itu gimana Jadi Bang? saya 20 tahun lebih hidup dunia corporate dan Ya. istilahnya litigation. Yes. Yang rapat tiap hari dengan bule benar-benar jas yang sangat sopan-sopan segala Ya, macam. betul. Duit sudah melimpah. Akhirnya kok hidup kok Bosen. cuma begini gitu loh. Formal, Tapi normal. mulailah saya merasakan kebosanan hidup. Mulailah saya waktu itu pertama kali saya rekrut, saya punya PR pertama Cut Keke. Cut Keke. Terus siapa lagi yang artis Jerman itu siapa? Meriam Bellina. Ya itu mantan. Oh, sorry. Oke.